Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Mimim Channel. Pada kali ini, kita akan membahas contoh soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Soal yang telah kami rangkum dari berbagai sumber akan kita bahas beserta jawabannya. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel kami, like, komen, dan share agar kami tetap semangat untuk membuat soal dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari lanjut ke soal yang pertama. Soal pertama, Pancasila merupakan ideologi yang berbeda dengan ideologi negara lain karena Pancasila bersumber dari A. Ajaran para leluhur bangsa, B. Kepribadian bangsa Indonesia, C. Konsep dasar para pendiri negara, D. Perpaduan ideologi sosialis dan liberalis, E. Paham ateis. Jawabannya adalah B. Kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila berisikan pandangan hidup dan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dipandang sesuai dengan iklim kebangsaan Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Pancasila berbeda dengan ideologi negara lain. Soal kedua, hak DPR untuk melakukan perubahan terhadap rancangan undang-undang disebut A. Hak angket, B. Hak interpelasi, C. Hak inisiatif, D. Hak petisi, E. Hak amandemen. Jawabannya adalah E. Hak amandemen. DPR memiliki beberapa hak, diantaranya yaitu hak angket, yaitu hak DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hak interpelasi, yaitu hak DPR meminta keterangan pemerintah tentang kebijakan yang strategis dan berdampak pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, hak inisiatif, yaitu hak DPR untuk mengajukan usul terhadap rancangan undang-undang. Yang keempat, hak petisi, yaitu hak DPR untuk memberikan usulan dan anjuran serta beberapa pertanyaan tentang suatu masalah. Yang kelima, hak amandemen, yaitu hak DPR melakukan perubahan alat pada suatu rancangan undang-undang. Soal ketiga, adapun yang termasuk unsur deklaratif terbentuknya suatu negara adalah A. Penduduk, B. Wilayah, C. Pemerintahan, D. Pengakuan dari negara lain, E. Memiliki undang-undang dasar. Jawabannya adalah D. Pengakuan dari negara lain. Unsur pembentuk negara ada dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif merupakan unsur yang keberadaannya mutlak harus ada, antara lain yang pertama adalah rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintah yang berdaulat. Yang kedua adalah unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Dikatakan deklaratif karena pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang bersifat formalitas sebab diperlukan dalam rangka memenuhi unsur peraturan pergaulan internasional. Soal keempat, perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat terletak pada A. Jabatan kepala negara, B. Sistem pemerintahannya, C. Jumlah undang-undang dasar yang dimiliki, D. Hak untuk mengatur daerahnya ke dalam, E. Kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat. Jawabannya adalah D. Hak untuk mengatur daerahnya ke dalam. Perbedaan negara serikat dengan negara kesatuan. Yang pertama, pada negara serikat, bagian-bagian negara disebut negara bagian. Yang kedua, negara-negara bagian memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dasar sendiri dan dapat menentukan bentuk-bentuk organisasinya masing-masing yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Yang ketiga, wewenang pembuat undang-undang pemerintah pusat ditentukan secara terperinci dan wewenang lainnya pada negara bagian. Negara kesatuan. Pada negara kesatuan,
Bagian-bagian negara bukan merupakan negara bagian, namun disebut provinsi. Yang kedua, organisasi bagian-bagian negara secara garis besar ditentukan oleh pembuat undang-undang di pusat dan merupakan pelaksanaan sistem desentralisasi. Yang ketiga, wewenang secara terperinci terdapat pada provinsi, dan residu powernya ada pada pemerintah pusat. Soal kelima, yang dimaksud pemerintah pusat adalah A. Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, dan Mahkamah Agung. B. Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. C. Presiden, Wakil Presiden, DPR, dan TNI. D. Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, dan Polri. E. Presiden, Wakil Presiden, DPR, dan BPK. Jawabannya adalah B. Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintahan bangsa Indonesia, di mana mereka adalah presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri. Sekian contoh soal dan pembahasan yang dapat kita bahas pada hari ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan jika ada kekurangan, silakan komen di bawah. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.